Aba wa ummahat sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita agar kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit pahala, terutama di bulan Ramadan ini, ya, untuk sebagai bekal kita nanti di hari di mana harta, anak-anak, dan jabatan tidak ada gunanya, yaitu di yaumul qiyamah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau dan juga para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Bertambahnya umur dan kita diberi kesempatan untuk hidup adalah kenikmatan. Kenikmatan yang harus kita syukuri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Hussein Yaqub dalam kitab beliau ini, Asrarul Muhibbin, yang kita bahas, sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu, bahwa disebutkan Talhah bin Ubaidillah yang pernah bermimpi menemui dua orang sahabat Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Sebelumnya Talhah sudah menemui dua orang ini, ya, dalam keadaan baru masuk Islam, ya, kemudian bersama sama Rasulullah SAW berjihad, dan yang satu meninggal duluan, ya, kita sebut oleh Fulan A. Kemudian yang berikutnya meninggal setahun setelahnya, yang kita sebut Fulan B. Namun ketika Fulan A mendapat anugerah berupa syahid duluan, ya, tidak membuat Fulan A ini masuk surga terlebih dahulu. Justru Fulan B yang meninggal setahun kemudian dengan keadaan syahid pula, itu masuk surga terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan rasa penasaran, Talha bin Ubaidillah ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait mimpinya. Ya, kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah Fulan B ini ada waktu ibadah selama setahun? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sholat sekian, menemui Ramadan, sudah puasa Ramadan, dan seterusnya, banyak amalan-amalan kebaikan yang tidak dilakukan oleh Fulan A yang meninggal duluan. Jadi hidup ini, ya, ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Ramadan ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang lain, ya, sudah meninggal dan tidak menemui Ramadan kali ini. Maka Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita karena bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Nah, ikhwan wa akhwat sekalian, insyaallah kita harusnya sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menghidupkan bulan Ramadan, kemudian sampai nanti kita membahas bagaimana rahasia-rahasia yang disebutkan oleh Syekh terkait iktikaf dan seterusnya. Ya, sebenarnya ada pembahasan lagi yang kita lewati karena kita sudah lewat, ya, bagaimana kita menyambut Ramadan. Saya membahas juga terkait itu tidak hanya masalah fikihnya, tapi apa yang bisa kita resapi dari penyambutan bulan yang istimewa ini. Tapi karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka kita loncati pembahasan dengan membahas bagaimana kita menghidupkan Ramadan.
atau dalam bahasa kita ya, ringkasnya adalah bagaimana cara agar Ramadan kita itu lebih bermakna. Karena terus terang bagi kita ya, atau mungkin bagi umumnya umat Islam, Ramadan ini tidak lebih dari sekedar rutinitas. Tidak lebih dari setiap tahun hanya sekedar puasa. Sama ketika sholat, sama ketika ibadah lain ya. Ketika hati kita tidak terpaut di situ, ya, maka hanya sekedar rutinitas dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan inilah perbedaan kita ya, bahwa umat sekalian, ikhwan akhwat sekalian, dengan kaum salaf. Salafus soleh setiap melakukan ibadah di sana ada hatinya, hatinya terpaut, hatinya benar-benar merasakan keimanan yang kuat. Di balik ngapain sih saya kok sholat, ngapain sih kok saya puasa, ada hikmah apa di balik itu ya. Di situ sangat terpaut sehingga apa, mereka melakukan ibadah itu dengan keadaan yang bersemangat gitu, menyenangi ibadah tersebut. Dan ini tidak terjadi pada diri kita ya. Semakin generasi itu semakin lama dari generasi awal ya, maka semakin terkotori dengan syubhat, terkotori dengan syahwat ya. Syubhat di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW tidak seperti sekarang. Syubhat itu adalah keraguan dalam beragama. Kalau kita hidup di masa Rasulullah SAW, maka akan mudah. Rasulullah akan langsung menyatakan ini salah, ini benar ya. Tapi ya belum tentu kita Islam kalau misalkan kita hidup di zaman itu. Kenapa? Karena beratnya ujian yang diterima oleh sahabat Rasulullah SAW. Karena itulah Allah memilih kita ya, hidup di zaman-zaman akhir. Karena hati kita jauh berbeda dengan hati para sahabat Rasulullah SAW. Jauh sekali. Begitu juga syahwat ya, syahwat di zaman sahabat Rasulullah berbeda dengan syahwat di zaman sekarang. Sekarang begitu terbuka lebar ya. Karena itu dari tahun ke tahun, generasi semakin jauh, maka sangat sedikit sekali kita temui ya kondisi iman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita perlu setiap ibadah kita perlu tahu ada rahasia apa di situ. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau meresapi ya, sebagaimana Syekh Utsaimin pernah ditanya, ketika kamu ditanya ngapain kamu sholat, maka jawaban terbaik adalah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena perintah Rasulullah SAW. Mungkin kita di zaman sekarang, hanya perintah saja, menggugurkan kewajiban aja dong. Tidak. Ketika kita melaksanakan perintah, sadarilah yang dimaksud Islam adalah istislamu lillah. Kita pasrah kepada Allah. Makanya kita disebut hamba Allah, budaknya Allah. Kalau kita disuruh oleh Allah apapun itu kita langsung manut, maka itu adalah keadaan yang paling tinggi, keimanan yang paling tinggi. Karena itu ya, Abu Bakar As-Siddiq menempati derajat yang tidak ditempati oleh orang lain, hatta para sahabat. Karena beliau adalah yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah SAW, yang terdepan dalam masalah ketika Allah memberikan perintah langsung taat, tidak perlu bertanya apapun, langsung taat. Ini berbeda dengan kita. Makanya ketika kita sebenarnya memahami kenapa kamu berpuasa, karena aku diperintahkan oleh Allah, ada sesuatu hikmah di balik itu. Yang memerintahkan adalah bukan sembarangan, dan kita langsung taat, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya Syekh Utsaimin sampai mengatakan jawaban yang terbaik adalah ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Setelah jawaban itu baru kita mempelajari hikmahnya. Nah, apa yang bisa membuat kita merasakan ya, bahwa jawaban terbaik adalah itu? Ya, iman. Kita benar-benar faham siapa itu Allah. Kita benar-benar faham siapa itu Rasulullah SAW. Kita benar-benar faham bagaimana ngerinya kehidupan akhirat. Kita benar-benar faham
bagaimana ngerinya neraka, dan kita benar-benar paham bagaimana indahnya surga. Iman, kembali lagi iman. Ketika kita menghafal banyak Al-Quran, ya, tidak disertai keimanan, ya maka akan jadi fatal. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi akhlaknya rusak. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, ya, tapi ternyata pemikirannya menyimpang, ya. Bahkan Khawarij, ya, Khawarij di zaman Rasulullah dulu, dari mula awalnya muncul di sana, ya, kemudian mulai membesar, ya, sampai di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka adalah orang-orang yang banyak ibadah, hafal Quran. Bahkan mereka mayoritas disebut qori, bukan sembarangan, qori. Nah, qori di zaman itu adalah orang-orang yang, ya, bukan orang biasa. Ya, bukan orang biasa, tapi ternyata pemikiran dan akidah mereka menyimpang, ya, sehingga mereka bermusuhan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memahami akidah yang ringkas saja, yang ringan saja, bahwa siapa Ali bin Abi Thalib, ya, dibandingkan oleh siapapun, Ali bin Abi Thalib itu lebih tinggi. Nah, kok bisa di zaman itu menentang Ali bin Abi Thalib? Nah, ini pelajaran bagi kita tentang pentingnya keimanan dan pentingnya akidah, ya, terutama di masa-masa fitnah kita seperti ini. Itu. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah, sisi keimanan, ya, sisi-sisi rahasia-rahasia terkait bagaimana supaya Ramadan kita ini bermakna. Baik, silakan lihat di slide, ya, yang saya bagi PDF-nya. Itu adalah saya ringkas karena saya melihat mungkin dengan cara ditulis dengan bahasa Indonesia itu akan lebih bermanfaat bagi antum sekalian, dan kita bisa sama-sama. Bagi saya pribadi sangat bermanfaat, ya, karena saya murojaah, ya, gitu. Untuk menuliskan perlu membaca, ya, jadi tidak langsung membaca kitabnya, perlu menelaah dulu, membaca dulu, ya, kemudian untuk menuangkan ke dalam tulisan itu pun mikir, kan gitu. Jadi sudah melalui proses-proses sehingga semoga ilmu yang saya dapatkan dari daurah, dari kitab ini, membaca kitab ini, ya, bisa saya amalkan, gitu. Itu manfaat bagi diri saya sendiri dan manfaat bagi antum, ya, insyaallah dengan dituliskan PDF, ya, bisa dibaca sendiri, bisa di murojaah dan seterusnya. Baik, silakan dilihat di layar, sudah saya tuliskan. Insyaallah sudah saya bagi di grup. Ya, bagaimana cara agar Ramadan lebih bermakna? Kalau di dalam kitabnya itu Kaifa Na'ishu Ramadan, ya, bagaimana kita bisa menghidupkan Ramadan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita bisa mengetahui makna pada setiap detik ketika kita berada di Ramadan yang mulia ini. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa memasuki bulan Ramadan? Di sana ada perbedaan. Apakah Anda atau kita ini merasa biasa-biasa saja, atau merasa semangat, ya, kita sangat menggebu, ya, sebagaimana kalau kita bayangkan, ya, mungkin ibu-ibu ada toko, ya, di sana sudah ada barang yang sangat diinginkan, harganya mahal banget, ya, mahal sekali, ya, kemudian kita setiap hari hanya bisa lewat, wah, saya ingin barang itu, ya, tapi kok mahal banget, gak bisa beli. Setiap hari kita lewat toko tersebut, tapi harganya mahal, ya, sehingga nggak mungkin bagi kita. Satu ketika kita lewat di sana, ditulis oleh pemilik toko, obral barang A misalkan, harganya adalah misalkan Rp1.000, itu ya, ataulah 50.000, yang kita bisa mudah membelinya.
mudah sekali membelinya. Bahkan sekarang pun kalau kita mau beli, dapat tuh barang. Ketika lewat pertama kali melihat, tentu apa? Kita kaget. Waduh, ini kita akan lihat tanggalnya. Kapan ini? Karena pintu masih ditutup. Kapan ini? Kapan ini mau buka diskon kayak gini? Setelah kita lihat tanggalnya, ternyata sebulan lagi. Mungkin kita akan mencatat dalam HP kita, dalam buku kita gitu kan. Tanggal sekian, jamnya sekian, ya. Aku harus datang di sini sebelum itu, karena saya yakin pasti akan antri nih. Karena banyak orang-orang yang menginginkan barang itu. Ya kan? Sudah terbayang di otak kita jauh sebelum itu. Sebulan, wah, kita sudah dalam hati duk 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 duk, kapan ya saya pingin sekali barang ini bisa saya dapatkan. Menghitung hari, 30 hari, 29 hari, 28 hari, dan terus sampai mepet ya. Kemudian belum mungkin dalam hitungan jam dibuka tuh pintu, kita sudah antri. Ketika dibuka pasti rasanya apa? Seakan-akan wah, ini sudah mulai ya, sudah ancang-ancang saya. Ya, kenapa? Pintunya sudah dibuka. Ya tinggal saya mengeluarkan uang kemudian ke kasirnya, ke tukang tokonya, beli Pak barang ini gitu kan. Dapat tuh barang yang kita idolakan, barang yang kita inginkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, bisa kita beli dengan harga yang murah banget. Dibuka saja hati kita sudah apa? Bersemangat, sudah mulai ancang-ancang. Mungkin kalau di situ antri kita sudah siap lari kan gitu. Itulah bayangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibukalah futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Ini bayangannya ya. Ini rahasianya. Karena kita sering membaca hadis ini seakan-akan oh ya itu kan pintu surga, biasa aja deh. Ini tidak. Kalau hadis ini difahami oleh para sahabat, makanya di hadis yang lain, ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ya absyir, ini aku beri kabar gembira, ya, aqbil, sambutlah. Ini malaikat ada yang mengatakan begitu. Setiap malam pada hari Ramadan itu ada malaikat yang seperti itu. Ya, bayangannya kita ini kabar gembira, kesempatan yang luar biasa. Nah, ini adalah barang, ya, barang yang kelihatan. Makanya itu yang membedakan kita dengan para sahabat adalah iman. Sahabat Rasulullah melihat barang-barang mewah, nggak ada di dalam hatinya keinginan kayak gitu. Tapi ketika ditunjukkan surga, ya, ketika jihad, Rasulullah SAW pernah menghunuskan pedang. Insya Allah seingat saya di perang Uhud. Siapa yang mau mengambil pedang ini, ya, kemudian menyerang musuh, kemudian didoakan untuk mendapatkan surga. Semuanya sahabat ngacung berlomba-lomba. Bahkan ada ya di riwayat lain sampai ada yang berusaha meninggikan kepala supaya ditunjuk. Berlomba-lomba bersemangat. Ya. Inilah para sahabat. Padahal ini pedang, ya, yang dituju adalah kematian. Apa yang membuat mereka berlomba-lomba bersemangat untuk meraihnya? Padahal sudah tahu bahwa resikonya mati. Kenapa? Karena beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan tanpa memakai baju zirah, ya, memegang hanya pedang, menanggalkan baju zirah, tidak memakai pelindung kepala, ya, kemudian menyerang musuh. Nah, inilah beda kita. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini Allah menguji kita, makanya imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Iman, kalau kita tahu detik demi detik Ramadan ini begitu berharga, ya, itu karena iman kita. Karena iman kita, kita yakin waktu demi waktu berharga. Kalau tidak, ya maka kita evaluasi diri kita. Mungkin saya banyak dosa, mungkin saya kurang belajar masalah Ramadan, ya, mungkin saya dalam bertahun-tahun ini sudah berkubang dengan dosa.
terlalu sibuk dengan dunia. Pikiran saya dunia, bagaimana mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini, tapi semuanya dunia. Tapi kita lupa dengan akhirat, bekal akhirat. Maka kita evaluasi. Nah, inilah beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan. Sudahkah Anda merasakan detik demi detik ini sangat berharga? Atau sama dengan bulan yang lain? Sudahkah Anda menentukan tujuan khusus di Ramadan ini? Ramadan yang sekarang ya, 1442 Hijriah, sudahkah Anda menentukan apa yang ingin Anda raih di bulan Ramadan ini? Apa yang ingin Anda buang di bulan Ramadan ini? Yang ingin Anda raih tentunya apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak dan perbuatan-perbuatan baik yang terus langgeng nanti setelah Ramadan. Ya, kita berlatih di bulan Ramadan ini. Begitu juga kebiasaan buruk atau perbuatan dosa. Ya, kita ingin membuang karena di bulan Ramadan begitu sulit. Ya, godaan begitu banyak, tapi di bulan Ramadan ini Allah berikan kemudahan yang banyak sekali agar kita berbuat kebaikan mudah dan kita meninggalkan keburukan mudah. Maka kesempatan untuk training kita itu di sini. Sudahkah itu kita rasakan? Kalau belum, nah, makanya saya ajak antum sekalian ya untuk membaca ya tulisan ini ya, sehingga nanti Anda akan merasakan hal seperti itu. Hal yang pertama yang harus kita fahami tentang kaidah dasar dalam berubah. Perubahan itu abawah umat sekalian tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak bisa cuman hanya mengandalkan doa, ya Allah aku ingin ini, kemudian datang dari langit, tring, datang, tidak mungkin. Kalau misalkan itu memungkinkan, maka Rasulullah SAW yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya disiksa di Mekah, kemudian ada para sahabatnya yang menemui beliau karena beratnya siksaan saat itu. Ya Rasulullah, doakan kepada kita akan dapat kemenangan. Apakah Rasulullah mengamini? Ya, saya doakan. Tidak. Rasulullah tidak menjawab doa itu, tapi malah marah. Ya, marah kepada para sahabatnya sampai menceritakan di zaman dulu ada nabi ya yang disiksa oleh umatnya, ada yang sampai digergaji ya, dari kepala sampai bawah, dan beliau menyebutkan beberapa siksaan para nabi ya, tapi itu tidak membuat mereka bergeming dari mempertahankan akidah, sampai beliau bersabda di akhirnya, walakin akan tetapi ya Anda itu sama semuanya tuh terburu-buru ya, terburu-buru. Kenapa? Ini adalah sebab-sebab yang harus kita lalui untuk mencapai sebuah kemenangan. Ada tahapan-tahapan untuk berubah, dan itu difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Beliau juga berusaha, beliau juga berdoa. Para sahabat juga seperti itu, tidak pernah menggantungkan hanya berdoa saja kemudian tiba-tiba berubah, tidak ya, perlu suatu usaha. Allah melihat usaha kita ya, ketika kita berusaha untuk berubah, maka Allah mengetahuinya dan Allah Maha tahu. Dan ketika Allah Maha tahu, maka Allah pasti tahu kejujuran hati kita. Kita berusaha ngoyo istilahnya kan, berubah, pasti suatu saat kita yakin Allah akan merubah diri kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita hanya sekedar ya saya ingin berubah tapi nggak berusaha, ya berarti kita tidak jujur dengan niat kita. Ya, kita nggak jujur dengan niat kita. Kita hanya, dalam bahasa sederhananya abang-abangi lambe. Cuman ya omong doang. Kalau dengan manusia, antar manusia kita bisa sudahlah, oh memang bener ini, padahal kita omong doang gitu kan. Kita hanya ngomong nggak berusaha. Saya sudah berusaha berubah, ya gitu terus. Kalau sama manusia oke, mungkin orang bisa memegang itu karena nggak tahu dalam hatinya. Tapi kalau dengan Allah tidak akan bisa.
Karena itu kita perlu bukti. Kita perlu membuktikan kepada Allah, ya Allah saya berubah. Ini buktinya saya berusaha dengan keras untuk berubah. Ya, seperti itu. Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyir, tidaklah merubah, ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum, hatta, sehingga, yughayyiru, mereka merubah, ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Jadi ketika suatu kaum merubah apa yang ada pada diri mereka, ya, maka Allah akan merubah mereka. Tapi kalau tidak ada perubahan dari diri mereka, maka Allah juga tidak melakukan perubahan. Nah, disebutkan oleh ulama tafsir supaya kita tidak salah, ya. Ini manhaj salaf. Manhaj salaf, ya, manhajus salaf itu tidaklah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pikirannya sendiri, tetapi dia akan selalu melihat bagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat dan hadis tersebut. Ini kaidah. Kita tidak boleh menafsirkan ini adalah kayaknya begini deh, menurut saya ini begini, tidak. Kalau untuk diri kita sendiri tadabbur Quran silahkan. Tapi kalau untuk orang lain, ya, kita mau nyampaikan kepada orang lain, sebentar, ini arti sebenarnya kayak apa nih? Kita perlu melihat ulama tafsir. Nah, ulama tafsir yang saya baca itu hampir senada, ya, mengatakan yang dimaksud di sini, ini Ibnu Katsir, adalah secara ringkas, nanti bisa dibaca detailnya. Ini bisa terjadi pada perubahan menuju baik dan perubahan menuju jelek. Ya. Perubahan menuju baik bagaimana? Jadi suatu kaum, ya, tadinya mereka tidak pernah melakukan kebaikan atau kebaikannya sedikit, tidak taat kepada Allah, ya. Maka Allah berikan musibah atau sesuatu yang tidak mereka sukai, ya, pada kaum tersebut. Dan ini berlaku juga pada orang. Makanya ketika kita tertimpa musibah atau sesuatu yang gak kita sukai, maka hal yang pertama kita evaluasi diri. Ada apa dengan saya? Dosa apa saya di hadapan Allah? Apa yang membuat musibah ini Allah timpakan kepada saya? Jadi evaluasi diri. Sehingga apa? Kita bisa berbenah, berubah. Ketika kita berubah menjadi baik, ya, maka Allah juga akan merubah, mengangkat sesuatu yang gak kita sukai dan menggantinya dengan sesuatu yang kita sukai. Ini adalah kaidah dasar tentang perubahan. Jadi perubahan bisa jadi menuju baik dan bisa menjadi menuju buruk. Yang menuju buruk bagaimana? Bisa. Misalkan tadinya dalam ketaatan, ya, kebaikan, ya, diberikan nikmat. Tapi ketika sudah berubah suatu kaum tersebut atau orang tersebut, ya, banyak dosa, banyak maksiat, mulai Allah datangkan beragam musibah untuk menyadarkan kita agar kita berubah kembali, gitu. Nah, kalau seandainya kita merasakan bulan Ramadan ini seperti biasa saja deh, kok saya tidak menjiwai bulan Ramadan, maka kita evaluasi diri. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Mulai Ramadan ini, mulai saat ini, apa yang harus saya rubah? Nah, itulah jawabannya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan, ya Allah jadikanlah Ramadan ini istimewa bagi saya, titik, doa tok, tidak. Kita harus ikhtiar, kita harus membuktikan kepada Allah bahwa saya ingin merasakan keimanan di bulan Ramadan itu lebih nikmat. Saya ingin merasakan kenikmatan di bulan Ramadan itu lebih tinggi. Nah, kita berusaha. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nanti detailnya bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah kita agar Ramadan ini lebih bermakna.
Saya di sini membandingkan ya, membandingkan antara pencari dunia dengan pencari akhirat. Baik, kita pikirkan dulu pencari dunia. Mungkin bagi teman-teman yang biasa kerja di kantor ya, akan akan mudah nyantol dengan ini. Saya dulu pernah eh, merintis ini ya, Aston Printer di Malang bersama teman saya. Ada sekarang beliau masih apa namanya menghandle di sana karena beliau termasuk salah satu pemiliknya dan saya bekerja pada beliau dan sekarang berubah jadi aslam. Ketika masuk di sana itu saya merasakan memang eh, itulah pintu gerbang saya sehingga saya mengetahui bagaimana seharusnya bisnis dijalankan. Gitu. Banyak ilmu yang disampaikan oleh waktu itu saya dikirim ke apa namanya di Salatiga karena pusatnya di Salatiga, Sound Printer dulu ya. Pusat Salatiga, kemudian saya belajar di sana, terbukalah sesuatu yang luar biasa tentang bisnis gitu. Tapi karena saya merasa ini bukan jiwa saya gitu ya, akhirnya saya memutuskan untuk resign kepada teman saya tersebut. Jadi sekedar saya pokoknya sudah berhasil mendirikan, selesai, uh, biarlah nanti orang lain yang melanjutkan. Alhamdulillah sekarang terus bergerak. Nah, di situ Abah umat sekalian saya mengetahui tentang adanya rapat-rapat, ya, tentang adanya perumusan strategi, ya, tentang bagaimana kita menjalankan strategi berdasarkan time schedule, ya, itu bisnis, urusan dunia. Biasanya apa? Ketika ada suatu program baru, ide dari marketing, maka kita berusaha menjelajah di sana nih. Udah kita rapat dulu, ya, rapat, bikin strateginya bagaimana, bikin langkah-langkahnya sampai mencapai nembus ya. Misalkan istilahnya kita masih mencari pasar. Saya ingin menembus tuh di apa pemerintahan ini misalkan Pemkap, Pemkot. Kita ingin nembus bagaimana langkahnya? Kita dekati ini sampai pakai strategi seperti itu ya. Kita rinci. Setelah selesai kita bikin rencana, kita tetapkan tujuan tadi ya. Oh, saya ingin merambah pasar di Pemkot misalkan. Saya mulai dari rekanan saya. Siapa yang saya kenal di Pemkot misalkan gitu. Udah, itu saya dekati dulu misalkan gitu. Jadi kita ngatur strategi dulu. Kemudian setelah tujuan ditetapkan, strategi ditetapkan, kita buat time schedule. Kalau kita nggak pakai time schedule atau apa jadwal gitu ya, maka kita akan ya berjalan mengalir aja. Berjalan mengalir artinya apa? Kita tidak punya target, tidak termotivasi, ya, dan kita nggak tahu sudah sampai atau belum pada tujuan kita. Karena itu perlu disusun jadwal. Nah, setelah disusun jadwal, kita melangkah tuh, kita evaluasi setiap waktu. Hari pertama, waduh ternyata gagal nih, berarti harus direview. Apa penyebabnya gagal apa? Sampai seperti itu ya. Langkah demi langkah itu urusan dunia. Sampai seperti itu untuk meraihnya. Perlu persiapan panjang. Lah ini adalah untuk akhirat. Tapi kita katakan apa? Sudahlah ngalir aja. Allahu Akbar. Dunia ini enggak penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya apa di dunia kita? Yaitu untuk persiapan cari bekal di akhirat. Kalau kita bandingkan dengan akhirat, jauh lebih besar akhirat. Tapi ketika kita tawarkan untuk dunia, begitu berambisinya, begitu semangatnya untuk meraihnya. Tapi ketika kita tawarkan akhirat, ya bisa aja lah, santai aja lah, ngalir aja lah. Di mana iman kita? Makanya kita harus berubah dari sini. Kalau Anda ingin akhirat, maka selalu perhatikan dan semangatlah. Ya, bedakan dengan ketika kita ingin dunia. Persiapkan. Nah, ini sambungannya dengan akhirat. Ini ada contoh misalkan ya, yang mungkin bisa membuat Anda melatih diri Anda untuk melakukan perubahan. Begitu juga saya sama. Misal, kita tahu bahwa keutamaan membantu saudara, terutama di bulan Ramadan, itu sangat besar, kan gitu.
Barang siapa yang melepaskan kesulitan-kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan dia di dunia dan akhirat. Atau kama qala Rasulullah SAW di hadis Muslim. Nah, ketika Anda mungkin melihat di kutab rumah Quran ini gitu ya, kita kan berusaha untuk menawarkan kepada Anda. Jadi, ini ada kesulitan nih kita nih. Kita ada peluang agar amalan istimewa di bulan Ramadan ini lebih bermakna, lebih bisa kita raih. Kita pingin hutang kita itu lunas di bulan Ramadan. Karena ya sebagaimana orang, ya ini lembaga gitu ya. Kalau orang ada utang itu rasanya tidak enak, kan gitu. Dikejar-kejar terus, ditagih-tagih terus gitu kan. Rasanya tidak enak, tidak nyaman untuk melangkah. Itu satu orang. Kalau kita melunasi satu orang, utang satu orang ini, itu fadilahnya luar biasa. Apalagi ini sebuah lembaga misalkan ya. Lembaga yang di sana ada banyak orang terlibat, termasuk orang-orang yang wakaf di sini itu sudah terlibat sebenarnya agar lembaga ini terus berjalan. Maka ini kesempatan luar biasa. Kalau Anda misalkan tidak memiliki uang ya, wah saya tidak punya uang nih ya, kayak saya ini kan tidak memiliki apapun gitu ya, yang saya bisa apa untuk ikut andil dalam lembaga ini ya, saya bisa hanya menyampaikan ini, memotivasi Anda ya, kemudian menyebarkan info, ini yang saya bisa gitu. Nah antum, insya Allah antum lebih tahu apa yang antum bisa. Ketika antum bisanya hanya nge-share terus-terusan rutin ke teman-teman yang Anda ketahui, wah kayaknya saya punya teman kaya nih, tak share aja lah barangkali mau gitu kan. Mungkin dengan pendekatan segala macam, masya Allah. Karena antum bisanya itu. Kalau misalkan antum, wah saya punya kelebihan uang banyak ini, nah, antum bisa mengambil kesempatan dan langsung infak. Jadi kita bergerak berdasarkan kemampuan kita. Dan ini bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika antum bisa meringankan lembaga ini, karena saya bilang lembaga kan ini bukan milik saya ya, lembaga ini bukan milik saya. Karena ketika Anda memudahkan kerja dari yayasan ini, maka semuanya juga akan ringan, insya Allah. Gitu. Berusaha. Nah ini kesempatan. Silakan berlomba-lomba, silakan bergerak, ya, agar kita bisa meraih keutamaan di bulan Ramadan. Ini akhirat, karena tidak ada uang yang kita harapkan di sini. Ya, kalau ingin kaya maka tidak bisa di kutab rumah Quran, karena kita masalah gaji segala macam otomatis ya tidak ada. Kita berjuang di sini. Kita sama-sama berjuang. Seluruh tim di kutab rumah Quran insyaallah sudah memahami, karena ketika awal masuk saya sudah menyampaikan, kalau seandainya kita memiliki pendapatan yang cukup, maka saya ingin antum semuanya, gitu, teman-teman yang di kutab rumah Quran itu mendapat gaji misalkan ya sesuai UMK. Tapi qadarullah kita belum mampu, maka yang bisa saya berikan segini. Tapi insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan bagi Anda. Itu yang saya sampaikan di awal. Nah, apalagi ini terkait utang ya. Memang tidak ada terkait dengan secara langsung dengan tim. Tapi ketika ini tertutup, maka alokasi keuangan yang lain ya saya bisa alokasikan kepada teman-teman juga. Insya Allah transparansi juga sudah kita mulai. Jadi siapapun yang mungkin ada perasaan, wah kan setan biasanya kan menghembuskan perasaan yang ini ya, ragu-ragu atau mungkin jangan-jangan itu dientet, itu jangan-jangan diambil, silakan datang ke saya, tabayun ya. Kalau misalkan ada kabar di luar yang tidak enak, tabayun ke saya akan jelaskan. Bahkan kita siap untuk transparansi insyaallah. Karena alhamdulillah kita sudah terbentuk tim keuangan ya, tim keuangan ada saya, istri, kemudian ada Ummu Naren dan ada Ummu Faik. Yang memegang adalah Ummu Faik ya, dan beliau banyak pengalaman di bidang keuangan ya. Dulu ketika kerja beliau banyak pengalaman dan beliau gunakan pengalaman yang berharga itu di sekolah kita. Jadi insya Allah
tahap demi tahap insya Allah akan lebih enak untuk transparansinya. Baik, kita kembali ke materi. Jadi itu kesempatan bagi Anda, kita tinggal 30 juta, maka sebarkan kepada teman-teman yang lain ya, sehingga bisa membantu tertutupnya hutang ini di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan. Nah, bagaimana cara kita untuk berubah untuk mendapatkan sesuatu yang bermakna? Yang pertama, kita harus tujuan di bulan Ramadan ini apa? Nah, tujuan ini ya, ikhwan akhwat sekalian, Bapak umat sekalian rahimakumullah, ya kita tetapkan berdasarkan hadis-hadis dan ayat yang kita ketahui tentang keutamaan Ramadan. Jadi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan motivasi. Tapi sayang kita belum memaknai motivasi tersebut. Ya, belum teresap di hati kita, sehingga ya biasa-biasa aja, sekedar hafalan dalil kan gitu. Kalau sekedar hafalan dalil, maka itu ya mungkin levelnya anak-anak kita, karena mereka tidak bisa memahami secara dalam makna dalil tersebut. Ya, makanya mereka ya pokoknya hafal aja deh. Nanti maknanya itu akan terungkap dikit demi dikit ketika mereka dewasa. Nah, kita yang sudah dewasa harus double. Kalau bisa hafal dalilnya ya, dan juga meresapi. Tapi yang paling penting adalah justru meresapi dalilnya. Nah, ini kita akan tetapkan sebagai tujuan. Kemudian kita buat rencana ya, untuk menetapkan tujuan itu. Kalau kita pingin tujuan kita, saya ingin nanti di bulan Ramadan ini jadi salah satu orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya. Kita tulis di kertas, kemudian kita tempel di kamar kita. Ketika kita lagi malas, kita lihat, iya, masa saya ingin dibebaskan dari api neraka, kok saya malas-malasan ini. Enggak boleh. Kita bangkit dengan apa? Tujuan kita di bulan Ramadan ini apa? Dibebaskan dari api neraka. Nah, itu perlu ya. Terus setelah itu, untuk dibebaskan dari api neraka, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya malam hari ini adalah malam, waktu-waktu yang sangat berharga, kita gunakan sebaik mungkin. Ya. Yang biasa mungkin nonton TV gitu ya, kita tempel mungkin di dekat TV tulisan, ingat katanya mau dibebaskan dari api neraka. Kok nonton TV? Ya mungkin ketika kita akan megang remote mau nyetel TV, iya ya, ngapain aku megang remote? Seperti itu. Jadi kita bisa membuat rencana apa yang harus saya lakukan ya ketika bulan Ramadan. Nah, setelah itu kita tentukan rencana dan kita evaluasi. Sudah sampai mana perkembangannya? Amalan saya kayak apa nih? Nah, kemudian menjalankan evaluasi, menjalankan baik itu tujuan kita, kemudian rencana kita, kemudian evaluasi kita seketika kita melangkah di bulan Ramadan. Nah, karena itu Bapak umat sekalian, sebenarnya konsep awal bulan Ramadan yang kita buat bersama, ya alhamdulillah ada 4 tim ya, 4 orang yang bergabung di jurnal ini untuk membuat bareng-bareng, dimulai dari 3 orang, saya, kemudian Ummu Syifa, Ustazah Yusan, dan juga Ustazah Eva. Kemudian bergabung juga yang di tahun ini adalah Ustazah Aisyah Mukhoroya. Jadi sebenarnya landasan awal kita membuat di situ adalah satu kitab yang tipis, yaitu Wajah Asyahru Ramadan, karyanya Syekh Abdul Razak. Ya, dari situ kita membuat jurnal ini. Sehingga apa? Perlu adanya tujuan. Ya, perlu adanya komitmen anak-anak gitu ya. Apa yang harus saya tinggalkan, perbuatan buruk yang saya tinggalkan di bulan Ramadan ini, saya biasakan untuk meninggalkan. Kemudian kebiasaan baik apa yang harus saya lakukan. Kemudian bagaimana tilawahnya, bagaimana ibadah-ibadahnya, dan seterusnya. Nah, ditambah lagi sekarang Masya Allah, ternyata saya Muhammad Hussein Yakub juga sama ya. Beliau juga menetapkan hal itu. Jadi inilah tujuan akhirat yang harus kita kejar. Karena itu kita perlu menggunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini ya dengan sebuah rencana. Nah, sekarang tujuan. Yang pertama, ya tujuan yang mungkin bisa untuk kita pegang.
Yang pertama adalah saya ingin meningkatkan level puasa saya, ya, agar keluar Ramadan nanti jadi orang yang bertakwa. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa menurut Ibnu Rajab, Ibnu Hajar Al Asqalani, ya, sehingga saya Ibnu Hajar, beliau menukil ini Ibnul Arabi, beliau menyebutkan 4 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam, ya cuman puasa makan, nggak minum, ya kan, nggak jima dengan suami istri, hubungan suami istri. Kalau tingkatan level yang lebih tinggi, ya enggak, ya puasa dari makan, minum, jima, tapi ditambah tuh. Tambah dengan apa? Menjauhi hal haram, baik itu ucapan dan perbuatan. Mungkin ketika kita mau mengucapkan celaan pada orang, kita tahan, astagfirullah. Ini soim, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Jangan, 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 stop. Ketika kita mau hibah, itu mau ngomong atau mungkin sudah ngomong, kemudian kita ingat, aduh, iya ya, ini soim, aku puasa, astagfirullah, astagfirullah, maaf ya, kita ngomong yang lain aja, ya, dan seterusnya. Ini levelnya sudah tinggi, level khususnya orang awam, ya, sudah lumayan tinggi. Perbuatan juga gitu, kita lihat, misal kita menyakiti orang tua kita, atau mungkin melakukan sesuatu, ya misalnya inilah gampangnya, kita nonton drama Korea misalkan, kan tidak patut gitu ya. Drama Korea di sana ada percintaan segala macam, ini tidak patut kita lihat. Nah, kita mau nyetel, kita ingat, iya ya, saya puasa ya, ini soim, udah tinggalkan. Nah, ini sudah levelnya naik nih, tidak sekedar makan, minum, dan jima, menahan itu semuanya. Level yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu puasa dari selain zikir dan ibadah. Pokoknya sehari-harinya kita hanya zikir ibadah, zikir ibadah, zikir ibadah. Ibadah cuma sholat aja, enggak, kerja juga ibadah, ya. Menuntut ilmu juga ibadah. Intinya apa? Yang tidak terkait dengan Allah maka kita tinggalin tuh. Nah, ini adalah puasanya orang khusus. Nah, level yang lebih tinggi lagi, paling tinggi apa? Ya, dia terus menerus dalam keadaan level orang 3 tadi, walaupun dia berada di luar Ramadan, ya puasa dari makan, minum, dan jima gitu ya. Mungkin puasa Daud, ya, terus dia melakukan sampai akhir hayatnya, atau Senin Kemis terus rutin sampai akhir hayatnya. Plus apa? Dia meninggalkan semua kecuali hanya zikir dan ibadah saja kepada Allah. Ibadah dalam konteks yang luas, ya, tidak hanya sholat, ibadah mahdoh saja, tapi juga bekerja segala macam juga ibadah. Nah, ini level yang lebih tinggi. Nah, kita tetapkan tujuan kita sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, dan diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, ya, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah puncak tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian juga qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Ya. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, dan Allah mewajibkan atas kalian untuk puasa. Jadi kita puasa, kita pingin Ramadan ini saya naik level puasanya lebih tinggi, supaya saya jadi lebih bertakwa kepada Allah setelah di bulan, masuk bulan Syawal nanti. Boleh kita ajukan tujuan ini. Kemudian yang kedua, atau ini kita tujuannya adalah saya ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang belum pernah saya lakukan, ya. Saya ingin melakukan kebaikan yang belum pernah selama ini saya lakukan. Ada kebaikan baru saya ingin melakukan, atau saya ingin ningkatin kebaikan-kebaikan yang sudah pernah saya lakukan, atau apa, saya ingin membiasakan kebaikan-kebaikan yang baru. Landasannya apa? Nah, hadis Rasulullah di riwayat Ahmad disebutkan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Lah, tadi yang saya ceritakan, ya, bayangannya adalah Anda melewati sebuah toko, kemudian Anda ingin apa? Ada barang di sana yang sangat Anda inginkan, kemudian pintunya dibuka. Tentunya Anda termotivasi untuk apa?
untuk mendapatkannya. Artinya apa? Anda akan merasakan kemudahan melakukan kebaikan di bulan ini. Maka jadikan kesempatan berharga ini untuk membiasakan kebaikan-kebaikan baru. Ya, itu bisa kita jadikan tujuan. Kemudian apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, abwabul jannah. Apabila Ramadan telah datang maka pintu-pintu surga dibuka. Ya, di sini yang saya sebutkan tadi, wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil. Kemudian di setiap malam bulan Ramadan itu ada yang memanggil, wahai orang yang ingin kebaikan, ya baghiyal khair aqbil, sambutlah. Dalam riwayat Ahmad sebutkan kulla lailatin, setiap malam itu ada yang memanggil. Siapa yang memanggil? Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah malakun, malaikat. Coba Anda bayangkan, malaikat, makhluk yang mulia, ya, memanggil setiap malam, sedangkan kita dalam keadaan tidur terus dalam waktu malam, ya, lalai kita. Atau sudah ada kebaikan, kita nonton lawak terus di waktu malam, atau nonton sinetron, atau nonton drama Korea. Padahal ini malaikat yang manggil kita. Nah, ini karena kita tidak meresapi keimanan di balik hadis-hadis ini. Kalau kita meresapi ini malaikat yang manggil saya, ya, malaikat yang manggil saya ini, masa saya nggak menyambutnya? Ini kesempatan bagi saya, karena kebaikan-kebaikan di bulan ini sangat mudah dilakukan. Nah, terus kemudian tujuan berikutnya, saya ingin menghentikan kebiasaan dosa dan maksiat. Setiap kita punya celah, setiap kita punya celah, dan kita sendirilah yang tahu dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang merasa aman, merasa dirinya baik, maka lihatlah para sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan adalah orang-orang yang dijamin surga. Meninggal sudah pasti masuk surga. Bahkan di ahli Badar itu dikatakan oleh Rasulullah, berbuatlah sesuka kalian. Ya. Kenapa? Karena sudah dijamin surga ahli Badar. Tapi apa kata Rasulullah? Berbuatlah sesuka kalian. Itu pun tidak membuat mereka merasa aman dari siksanya Allah. Nah, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, ya, jauh dibandingkan mereka. Amalan kita itu nggak aja seujung kuku mereka. Tapi kita merasa aman, merasa diri kita baik, merasa diri kita pasti masuk surga. Waliyadzubillah. Makanya kalau seandainya kita tahu sebagaimana taunya Rasulullah, maka kita akan banyak menangis setiap hari. Karena kita tahu nanti kita kayaknya kemungkinan kecil deh selamat dari neraka itu. Hari-hari kita penuhi dengan tangis. Kalau seandainya kita masuk neraka gimana? Takut terus. Itu kalau kita memahami. Makanya ini adalah kesempatan, ya. Inilah ada kesempatan ketika pintu neraka ditutup, kemudian setan dipersulit untuk bergerak, maka ini kesempatan bagi kita untuk berubah. Yang ngerokok, ya, ngerokok ini sering dinasihatkan, bahkan saya Abdul Razak di dalam buku beliau Wajah Asyar Ramadan, ini kesempatan puasa ini. Hentikan tuh rokok. Anda sudah berhasil tidak merokok dari sahur sampai maghrib, teruskan. Ya, jangan maghrib kemudian pelampiasan 2 rokok habis. Nah, jangan. Kalau Anda berhasil menahan, kenapa nggak sekalian aja puasa seterusnya? Ini kan perbuatan jelek deh. Puasalah sekalian. Kesempatan ini. Kenapa? Karena Anda mudah nanti. Insya Allah akan mudah. Ketika bulan Ramadan ini adalah mudah sekali meninggalkan dosa dan maksiat, maka lakukan. Nanti detailnya bisa dibaca sendiri. Kemudian
Sebenarnya ada beberapa karena waktunya sudah mepet. Ini penting ya, imanan wahtisaban. Ini juga ada rahasia di sini. Yang tujuan yang keempat mungkin bisa, saya ingin nanti keluar Ramadan bisa dapat ampunan Allah. Ghufira ma taqaddama min dambi. Di sini ada tiga macam hadis. Dalam riwayat Muslim, Bukhari Muslim di sini, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala Allah, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosa-dosanya. Baru kemudian man qama lailatul qadar, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, sama. Kemudian man qama Ramadan, dan barang siapa yang berdiri untuk salat di bulan Ramadan, maksudnya tarawih, imanan wahtisaban. Nah, perhatikan kata-kata imanan wahtisaban yang diulang-ulang. Imanan artinya apa? Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda beriman yakin, ya Allah, Engkau telah memerintahkan aku puasa, maka sebagaimana Islam, saya beragama Islam, saya pasrah kepadamu, saya menjadi hambamu total, maka saya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah ini ya karena keimanan kepadamu. Imanan. Wahtisaban ya adalah mengharap apa yang kita harapkan, bukan riya, ya bukan sum'ah, bukan nggak enak nih aku mau taraweh masa di rumah sendirian, ya nggak enak nanti dicari, ini kok nggak ada taraweh, sudahlah pokoknya taraweh aja deh biar nggak dirasani. Enggak. Wahtisaban syaratnya kita benar-benar termotivasi dengan apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan dua hal ini ya, merasa imanan, kita melakukan karena dorongan iman kita, wahtisaban, dan mengharapkan pahala Allah, maka faedahnya apa? Kita akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, itu. Terus ada beberapa lagi kita loncati, dan ini ada nanti dibaca sendiri ya. Untuk hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa meraih tujuan-tujuan mulia ini ada 4. Saya Muhammad Husani aku menjelaskan. Yang pertama, jangan banyak tidur. Batasi waktu tidur kita ya, di malam hari batasi waktunya, kemudian siang hari batasi waktunya ya, jangan terlalu banyak tidur. Yang berikutnya, sedikitkan jumlah makanan. Nah, ini yang agak sulit ya. Kadang-kadang kita kalau di masjid pasti makanannya banyak, kalau gak kita makan juga gimana gitu kan. Dan kita perlu untuk melatih ini dorongan bagi saya juga, bagaimana saya menyedikitkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita di bulan Ramadan ini. Karena semakin banyak makanan yang masuk, tentunya kita akan semakin malas beribadah. Menyedikitkan bicara, semakin banyak bicara, semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa yang bahaya adalah dosa lisan, sebagaimana disebutkan yang lalu. Makanya perlu kita menjaga bicara kita, hati-hati. Apalagi mungkin kita yang senang bicara gitu ya, kumpul dengan orang, wah bicaranya banyak sekali. Karena beda-beda tipe kita, maka perlu ngerem di bulan Ramadan ini. Kita hati-hati benar. Kemudian sedikit berkumpul pada manusia. Ini juga sudah kita bahas. Semakin kita banyak berkumpul dengan manusia, maka kita akan semakin sibuk dengan manusia dan kita melupakan kesibukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Quran nggak bisa kalau kita banyak kumpul dengan manusia. Zikir dengan khusyuk nggak bisa juga. Jadi kita batasin berkumpul dengan manusia. Kita mulai mendekatkan diri pada Allah, apalagi nanti di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian ini ada rencana, ini sehari ya, salah ketik. Rencana sehari di bulan Ramadan. Kalau seandainya Anda laki-laki gitu kan, apa yang harus Anda lakukan? Dan ketika Anda perempuan, bagaimana yang harus dilakukan? Jadwal satu hari di bulan Ramadan. Nah, ini bisa beda-beda ya, silakan Anda membuat sendiri jadwal harian. Nah, ini
Saya ringkaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Ada ringkasannya di bagian akhir. Nah, ini ringkasan program sehari. Hal pertama, Anda lakukan persiapan sholat itu sebelum adzan subuh. Ya. Ini sempat saya pernah ditanya oleh teman-teman terkait, kan kita ada ini ya, ada penilaian harian, penilaian bulanan. Jadi teman-teman di Kitab Rumah Quran, saya sudah sampaikan, kita ngajarin Quran, kita ngajarin diniyah. Ya, kita sebagai guru, maka guru ini harus lebih dahulu melakukan kebaikan, karena nyambung tuh. Kalau kita berbuat kejelekan, kita ngajarin anak didik kita, gimana anak didik kita bisa berubah, sedangkan kita nggak berubah dulu gitu. Sehingga terpaksa saya juga menuliskan di situ di dalam kinerja itu apa? Persiapan sebelum sholat. Kebiasaan teman-teman itu kita nilai. Baca Al-Qur'annya sehari itu berapa sampai berapa juz misalkan, atau mungkin berapa lembar. Ya, kita mengetahui dari situ perkembangannya. Ya, sampai seperti itu. Nah, ini juga beliau menganjurkan apa? Ketika mau sholat subuh nih, 1/4 jam sebelum adzan subuh hendaknya kita keluar menuju masjid. Nah, setelah kenapa 1/4 jam? Enggak sebelumnya, jauh sebelumnya. Kenapa? Karena kita bisa sholat di rumah. Ya, karena sholat di rumah, sholat sunnah di rumah itu lebih afdol daripada sholat di masjid. Nah, kemudian kita berangkat ke masjid, ya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu sampai di masjid kan belum adzan, ya, karena kita datang sebelum adzan. Kemudian kita bisa melakukan istighfar. Nah, ibadah lagi nih, istighfar terus sampai muadzin melakukan adzan, ya. Kemudian apa? Kita sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ya. Setelah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, ya, kita duduk. Masih ada waktu ketika qomat, kita bisa melakukan doa. Kita bisa membaca Al-Quran, misalkan tilawah. Ini beliau menganjurkan juz'an minal Quran. Bisa diartikan 1 juz dalam Al-Quran, bisa diartikan juga sebagian dari Al-Quran. Ya, intinya kita berusaha membaca Al-Quran antara adzan dan iqamah. Kalau nggak sempet, ya, waktunya mepet, maka kita harus melakukan setelah sholat. Jadi setiap sholat, waktu-waktu sholat kita gunakan untuk baca Quran. Ya, karena pada saat itu kan kita sudah siap nih, sudah wudhu, hati kita juga sudah siap ibadah, maka kesempatan bagi kita untuk baca Quran setiap mendekati waktu sholat, baik itu apa? Sebelum sholat ataupun sesudah sholat. Nah, ini yang dianjurkan beliau. Kemudian apa? Jangan keluar dulu setelah sholat. Ya, setelah sholat subuh, zikir, kemudian jangan keluar dulu. Ingat ada fadilah di sini. Ya, usahakan tinggal di masjid dulu. Kemudian baca zikir pagi, ya, kemudian baca 1 juz Al-Quran sampai terbitnya matahari. Ya, sambil hati-hati. Nah, biasanya yang saya tahu juga, kita sebagai bapak-bapak itu kadang-kadang benar kita menunggu waktu terbitnya matahari, tapi kita ngobrol dengan teman kita. Ya, di dalam masjid kita ngobrol, canda gitu ya. Hilang tuh faedahnya. Padahal harusnya apa? Kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai terbitnya matahari. Ya, baca Quran, zikir dan seterusnya, dan tidak sibuk dengan orang lain. Kemudian sholat duha, ya. Setelah syuruk, setelah terbit kita sholat duha. Ya, bahkan ini di dalam hadisnya disebutkan barang siapa yang melakukan ini, ya, artinya tinggal di masjid, zikir dan seterusnya sampai nanti syuruk kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan atau tamah 3 kali, sempurna dan sempurna. Jadi ini keutamaan yang luar biasa gitu, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah suatu ketika murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menemui Ibnu Taimiyah. Inginnya sih langsung ngobrol dengan Ibnu Taimiyah. Nah, ini adab juga, ya. Beliau tidak langsung, "Ya Syekh, saya ingin bicara," tidak. Beliau menunggu. Jadi setelah salat subuh, setelah melakukan zikir segala macam, Ibnu Taimiyah apa? Beliau menghadapkan wajahnya ke tembok, gitu kan, zikir.
sampai terbitnya matahari, kemudian beliau menoleh dan beliau baru menyadari kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu berada di belakangnya sedang nunggu. Kemudian beliau menyampaikan suatu kalimat yang luar biasa, ini adalah giziku. Kalau seandainya saya tidak melakukan ini, maka lemahlah kekuatanku. Masya Allah ya. Jadi pagi hari itu adalah kesempatan bagi kita untuk menaikkan iman kita dan lakukan dialog hati. Sebenarnya ada sebelumnya, nanti bisa dibaca sendiri, ada 4 atau 5 kalimat yang penting, 5 kata yang penting, yaitu apa? Ada musyaratah, ada muhasabah, ada muaqabah, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di sebelumnya. Jadi di dalam kita merenungkan ya, pada waktu-waktu setelah subuh ini, kita menaikkan iman kita. Iman kita naikkan dengan cara apa? Tadi merenungkan, muhasabah dan seterusnya. Nah, oke. Setelah itu apa? Setelah sholat duha, kemudian kita bisa pergi ke bekerja dan seterusnya, ya. Nah, terus kemudian setelah itu sholat duhur, ya, bisa ini apa? Beliau menyarankan memang kalau kan malam kita gunakan maksimal untuk ibadah, sehingga mungkin waktu tidur kita kurang. Nah, beliau menyarankan bagi yang tidak bekerja mungkin bisa setelah pulang dari tadi, setelah syuruk bisa tidur dulu 2 jam ya, sehingga kita punya semangat lagi untuk melakukan kegiatan ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri kan waktunya terbatas ya. Intinya di sini adalah program. Nah, ini ada yang penting juga, yaitu terkait ketika kita mau berangkat ini sholat gitu ya. Kita iftar di rumah nih, maka jangan lupa sertakan, ambillah kurma, beberapa kurma atau minum ya. Anda berjalan, di jalan ada naik sepeda motor atau mungkin yang lagi jalan, Mas puasa ya, ini tak kasih. Nah, ini kesempatan ya. Jadi ada orang-orang yang belum sampai rumah terpaksa harus berbuka di jalan, maka kita beri itu sekedar air minum, tapi kita dapat faedahnya pahala puasa gitu. Jadi jangan lupa membawa air minum atau mungkin kurma. Beliau menyarankan seperti itu ya. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan banyak sekali interaksi dengan Al-Quran, baca 2 juz Al-Quran, baca 1 juz Al-Quran dan seterusnya. Intinya di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada antum sekalian ya. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi, untuk motivasi kita untuk berbuat lebih baik di bulan Ramadan ini ya, dan juga bermanfaat untuk sekalian. Apabila ada kesalahan, maka itu dari saya dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu untuk mengamalkannya. Kita tutup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.